Bagas. Nah, untuk di video pembelajaran kali ini, aku bakal bahas dari pembelajaran 3 di buku olahraga kelas 8 atau di bab 3 yang temanya itu aktivitas atletik. Pada pembelajaran aktivitas atletik, di video ini aku bakal bahas ada 3 nih. Yang pertama, aku bakal jelasin bagaimana cara melakukan gerakan jalan cepat. Jadi kalau misalnya mungkin orang yang belum tahu tentang jalan cepat dalam aktivitas atletik, mungkin dia pikir jalan cepat ya jalan tapi tinggal dicepetin aja. Tapi dalam aktivitas atletik pastinya ada aturan tersendiri. Yang kedua, aku akan menjelaskan sejarah dari lari estafet. Jadi bagaimana sih asal-usul adanya lari estafet ini, berasal dari mana? Dan peraturan-peraturannya juga ada beberapa yang akan aku jelaskan nantinya. Untuk yang ketiga, yang terakhir, aku bakal bahas tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan pemain pada saat melakukan lompat jangkit. Oke, Mister, silahkan menyaksikan. Nah, jalan cepat ini merupakan salah satu cabang yang dipermainkan dalam aktivitas atletik selain kayak lari, lompat, dan estafet, dan ada macam-macam lainnya lagi ya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah badan kita harus tegak, lurus. Terus pandangannya ke depan ya, jangan pandangannya atau agak ke sana. Misalnya bisa aja kita kepalanya ke depan, tapi makanya ke kanan kiri, nanti jadinya nggak fokus. Tetap harus fokus, pandangannya lurus ke depan sesuai pada lintasan ya, biar nanti kalau jadinya keluar lintasan jalannya. Jadi posturnya harus tegak, lengannya jangan pula tegang. Kalau tegang ya berarti nanti yang ada cedera. Untuk langkah yang kedua, kepala kita itu harus tegak ya, dagunya terus nggak boleh tegang lah, bahunya juga. Terus karena kepala kita tegak, jadi telinganya itu pokoknya lurus, berada di sesuai lurus dengan ini ya. Jadi arah pandangan kita juga harus pada titiknya itu di 4 meter ke depan. Ini posisi kita start di sini, tapi pandangan kita itu 4 meter ke depan ya. Langkah selanjutnya kita harus pastikan dulu nih sebelum jalan, kita harus pastikan dulu punggung kita itu ya nggak tegang, terus lurus ya, lurus. Jadi kalau seperti yang ada pada gambar di buku yang ini, instruksi dari buku itu yang bikin mempermudah kita biar lebih paham lagi tentang ada kalimat-kalimat yang ada pada langkah-langkah ya. Jadi kan di gambar itu ini badan kita, ini kayak jalan gitu kan, kayak jalan, habis itu ada kayak garis lurus. Itu tandanya bahwa tubuh kita itu harus benar-benar dia itu lurus gitu ya, nggak ada pokoknya yang ini pinggang, cuma ya badan kita tuh agak ke belakang lah, agak ke depan lah, pokoknya harus lurus. Makanya punggungnya juga harus lurus, jangan terlalu ke belakang banget, jangan ke depan juga. Jadi langkah selanjutnya pada saat kita melakukan jalan cepat ini, jadi dia itu gimana ya, untuk masalah pinggang, otot perutnya itu nggak boleh ada yang kendur gitu ya, biar karena kan kalau kita yang masih belum ngerti, kita gampang jalan cepat, yang penting pas kita melangkah tumitnya itu harus melangkah duluan ke depan ya intinya. Dan sebelum tumitnya itu menampakkan permukaannya ke tanah, yang di belakang gak boleh lepas, jadi gak boleh seolah-olah kayak melayang gitu ya. Sesuai dengan pengalaman aku juga waktu dulu praktek di sekolah tentang jalan cepat bareng-bareng, itu aku tuh kayak ngalamin gimana ya, kan harus
lurus kan, nggak boleh arahnya itu kalau misalnya tadinya ada lintasannya kayak ada garis-garisnya antar lintasan pemain, pasti kalau menurut aku tuh udah kenain garis gitu. Sementara kalau jalan itu nggak boleh mengenai garis lintasannya. Nah, biar kita itu nggak belok-belok gitu, kayak jadi arah jalannya itu berubah, jadi kita itu pokoknya tadi otot perutnya nggak boleh mengendur, biar bagian dari pinggangnya ini nggak ada yang kayak agak belok ke kanan lah atau ke kiri lah, yang bikin kita tuh lintasannya jadi nggak lurus. Pada saat melakukan jalan cepat ini juga otot paha itu tetap ya harus relax. Dalam olahraga apapun pasti seluruh badan kita ini, tubuh kita ini harus relax. Nah, tapi pada saat jalan itu harus fokus ya, jangan terlalu rileks jadi jalannya lama, namanya aja jalan cepat. Tapi jangan pernah berpikir oh jalan cepat berarti langkahnya lebar-lebar aja gitu ke depan ya. Sebenarnya dia itu punya aturan, jalan itu nggak boleh lebar-lebar, melangkahnya nggak boleh panjang-panjang, melangkahnya seperti yang ada di buku, seperti penjelasan di buku itu melangkahnya itu pendek-pendek, jadi pendek namun cepat, jadi kayak gitu. Berjalan tangan kita di kepalanya itu jangan terlalu tegang banget ya, karena berpengaruh juga, karena kan nanti jalannya tangannya itu kayak gini ya, jangan terlalu gini banget, bisa aja karena dari tangannya energinya udah terkuras duluan, jadi santai aja, kepalanya juga biasa aja. Pokoknya cumanya yang penting jalannya itu harus serius dan ingat tadi dengan peraturan-peraturannya. Nah, untuk jalan posisi kakinya gini ya, tumitnya duluan. Nah, jadi tumit, tapi yang ininya nggak boleh lepas duluan. Kalau misalnya tumit, misalnya memang tumit, tapi kayak sebelum ininya menapak, ininya udah lepas duluan, itu udah merupakan suatu pelanggaran, jadi kayak melanggar. Dan kalau jika kita melangkah dan itu ujung jarinya duluan nih, maka itu merupakan suatu pelanggaran juga jadinya. Nah, untuk pembahasan yang kedua, yang pertama kan tadi kita sudah membahas tentang cara melakukan jalan cepat. Yang kedua, kita akan membahas sejarah dari lari estafet. Jadi, menurut sejarah, cabang olahraga atletik ini itu sudah ada dan sudah dikenal masyarakat dari zaman purbakala. Jadi udah lama banget ya. Nah, semakin berkembangnya zaman, semakin berkembang pula olahraga dari atletik ini sendiri. Nah, kalau menurut sejarah juga atau menurut para teliti nah, kalau menurut para ahli, menurut para teliti juga, olahraga atletik ini sudah ada dari manusia ada. Jadi, kenapa sih disebut kayak gitu? Karena seperti yang sudah kita kenal, olahraga atletik ini kan cabangnya seperti lari, jalan, melompat. Hal itu adalah semua kita lakukan dalam sehari-hari. Nah, olahraga estafet ini atau lari estafet ya. Lari estafet ini bisa juga kalau dalam bahasa Indonesia biar lebih mengerti, lari sambung. Maksudnya apa sih lari sambung? Jadi maksudnya lari estafet ini atau lari sambung, nanti ada tongkat ya, pasti udah kenal lah. Ada tongkat, nanti dari orang pertama ketika diberi aba-aba start, mulai, maka dia akan lari ke orang berikutnya, terus orang berikutnya bakal minta tuh tongkatnya, terus orang yang kedua ini udah menerima tongkat, dia bakal ngasih ke orang yang ketiga, dan orang yang ketiga bakal lari lagi ke orang yang pertama buat ya perputaran lagi ya. Jadi waktu dulu juga pertama kali olahraga lari sambung ini atau estafet ini
berkembang di bangsa Aztec, Inca, dan Maya. Jadi fungsi lari sambung ini dulu itu digunakan oleh bangsa itu untuk memberikan pesan ya. Jadi kayak buat meneruskan berita, misalkan oh ada kebakaran di sini, bisa cari bantuan gitu. Kalau di bangsa Yunani itu ada namanya estafet obor. Jadi kayak lari sambung tapi mungkin menggunakan obor, pakai obor. Estafet obor ini digunakan untuk waktu mereka melakukan kayak upacara gitu ya, upacara adat menurut mereka, kayak tradisi tentang hubungan mereka dengan leluhur mereka. Jadi pemujaan leluhur itu untuk meneruskan api keramat ke jajahan-jajahan baru. Agak serem ya, ada keramat-keramatnya. Nah, yang kita tahu juga ada Olimpiade Obor Berlin. Jadi itu tuh memang berasal dari tradisinya orang-orang Yunani ini. Olimpiade lari estafet ini diadakan pertama kali di Stockholm. Itu pada tahun 1912. Di Olimpiade itu aturan jarak yang harus ditempuh oleh pemain dari lari estafet ini adalah 4x100 dan 4x400 untuk pria. Nah, pada tahun 1928 juga diadakan perlombaan Olimpiade itu untuk wanita dengan jarak 4x100 meter. Dan ada perubahan pada Olimpiade di tahun 1972 yang tadinya jadi 4x100 meter jadi 4x400 meter untuk wanita. Jadi 4x100 dan 4x400 untuk pria dan 4x100 untuk yang wanita. Yang ketiga, kita akan membahas tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan seorang pemain pada saat melakukan lompat jangkit. Kesalahan yang pertama yang bisa dilakukan seorang pemain dalam melompat jangkit itu, awalan kita itu kurang cepat. Jadi lari kita itu kurang cepat, kayak lama gitu ya. Itu tuh merupakan suatu kesalahan. Jadi kayak ibaratkan gimana sih, kita ragu, jadi kita pelan. Itu nggak boleh. Jika langkah kita juga kurang teratur, itu juga merupakan suatu kesalahan. Jadi kayak misalnya pertama kita langkahnya kencang, setelah itu langkahnya kok makin lama makin pelan ya. Itu yang dimaksud. Nah, terus ada awalan yang dipercepat pada saat sebelum menumpu pada balok tumpuan. Jadi kan ada papannya atau baloknya itu. Kita kan sebelum melompat itu kayak agak dipercepat, itu nggak boleh. Nah, ada juga awalan yang terlalu pendek. Jadi pas kita melompati salah satu tumpuan yang pertama itu terlalu pendek, jadi kayak melompatnya itu pendek gitu, itu tuh nggak boleh. Nah, kalau tadi nggak boleh pendek, juga nggak boleh terlalu tinggi banget ya, nggak boleh melambung tinggi. Jadi pada saat kita melompat kan kita pasti gini, gitu kan, ke depan. Tapi itu sudut siku kita itu nggak boleh terlalu besar. Jadi yang harusnya segini doang, tapi jadi kayak gini, jadi segini gitu. Tujuannya kalau menurut kita biar lompatnya makin jauh. Itu nggak boleh kita lakukan. Itu merupakan suatu pelanggaran. Ada juga papannya itu bukan bikin lompatan kita itu jadi jauh. Lompatan kita itu bisa jauh, itu tergantung karena sikap awalan kita dan tergantung dengan dorongan kaki kita kuat apa enggaknya ya. Apa dorongan kaki kita lemah, berarti lompatannya juga jadi pendek. Nah, yang terakhir, kita juga dapat melakukan kesalahan jika misalkan lompatan pertama itu sudah sesuai, tapi di lompatan yang kedua, kenapa lompatannya semakin pendek, semakin melemah? Itu juga merupakan suatu kesalahan
dapat memengaruhi poin. Berarti bisa mengurangi poin ya. Sekian untuk video presentasi saya kali ini di pembelajaran 3 aktivitas atletik. Terima kasih Mr. Bagas untuk sudah menonton videonya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.